pertemuan istana. Dimulai. Sejak jadi kaisar, pulihkan tanah, kalahkan musuh, bangun kejayaan. Ulang tahun Anda. Bangsa merayakan. Sambut pejabat. Semoga kaisar hidup lama. Silakan bangkit. Terima kasih, mulia. Selamat untuk ibu. Semoga negeri aman. Semoga hidup abadi. Ini menggunakan tinta khusus dari rakyat, dibuat khusus untuk ibu. Lukisan panjang umur. Pangeran mahkota sudah besar, sudah bijaksana. Pangeran hormat. Keputusan meletakkan tahta tepat. Mundur! Ada pembunuh. Lindungi kaisar. Tidak percaya kamu. Keluar. Pernah menikah. Jangan gerak. Salah. Istirahatlah. Berhati-hati, ibu. Lihat ini. Mau menyakiti anakku? Tanyakan dulu padaku. JR, kenapa justru kamu? Prestasimu hebat, tapi kamu hidup. Tidak ada kesempatan. JR, begitu tergesa. Aku ibumu. Demi tahta. Malah membunuhku. Di hadapan pejabat. Tidak ada rasa ibu anak. Ngobo. Tahta ini, JR menjaga untukmu. Lantai 4. Yang mulia. Yang mulia. Hah? Ibu. Ini kesalahanku. Aku gagal melindungimu. Kaisar telah pergi. Butuh pemimpin baru. Tolong, naik tahta. Pangeran mahkota naik tahta. Pangeran mahkota naik tahta. Nenek tua menyebalkan. Hidup tidak tinggalkan uang, mati pakai baju mahal, bakar saja barangnya. Kita tidak punya uang. Boleh. Pemakaman mulai sebentar. Kelihatan sopan sedikit. Kalau orang tahu kalau kita berdua yang membunuhnya, lalu bagaimana sekarang? Kamu sudah mencari. Tidak ada barang berharga di tubuhnya. Tidak ada. Tidak mungkin. Dia menyimpan uang. Ya, ibu kamu dulu punya gigi emas. Gigi emas. Betul. Tenang sayang. Hanya ada angin kecil. Masalah tegangan tidak apa-apa. Beraninya kau? Mayat hidup. Tak bersalah, tak perlu takut. Tidak takut hantu. Hah? Gigiku jadi emas? Mengapa itu menjadi emas? Dan mengapa pakaian pangeran dan putri begitu aneh?
Bukankah aku sudah meninggal? Di mana luka-lukaku? Segalanya dibakar saja. Membunuhku belum cukup, ingin hancurkan tulangku. Kenapa kalian memberiku jubah naga jelek begini? Arsitektur sekitar aneh. Oh, kepalaku sakit. Kepala saya sakit. Hei, kamu mau kemana? Mobil ini sudah penuh. Duduk di bagian belakang, kan itu kursi baris belakang. Butuh ruang untuk barang-barang saya. Ini dia. Ding Xuan, aku ibumu. Kenapa kau membiarkanku duduk di bagasi? Apakah hanya karena aku tidak menjual rumah lama kita untuk mendapatkan uang? Zihan, tolong atur ini. Aku ibumu. Bobo. Kamu kotor. Suan-Suan sudah bilang kamu harus duduk di belakang. Ya duduk saja di bagasi. Kamu kan terbiasa bekerja di sawah. Lepas aku. Nggak mau bagasi. Lepas aku. Bu, kenapa kamu nggak bisa bantu aku kali ini aja? Suan-Suan dari keluarga terpelajar, sementara kamu cuma petani. Kamu pantas duduk sama dia. Aku nggak pantas. Oh, aku capek banget membesarkanmu. Ayo pergi. Capek urusin kamu. Oke deh, aku lakukan. Aku lakukan. Zihan. Semua ini karena ibumu yang kuat ngadepin angin sama hujan. Bagasi nggak masalah. Cepetin, pergi. Lebih cepat lagi. Enggak. Dasar hewan. Dasar hewan. Bukan gak mati, tapi lahir ulang jadi wanita miskin. Ibu, aku tidak berbohong. Shenzhou telah bangkit dari kematian. Dia kembali. Datang untuk mengambilnya. Suan-Suan, bagaimana kita sekarang? Ini reaksi normal. Percayalah pada sains. Ternyata namanya Shenzhou. Dibunuh oleh anaknya. Shenzhou, ya Shenzhou. Kita berdoa. Kesedihan kita sama. Tapi hidupmu lebih buruk dariku. Jangan khawatir. Aku lahir kembali di dalammu. Aku akan membantumu mengajar anak durhaka ini. Berani sekali. Siapa memainkan musik di sini? Apakah ini? Apa ini? Mustahil kan? Musisi terkurung di dalam. Musisi terkurung. Pura-pura hantu. Baju naga bukan untuk semua orang. Hewan. Pada. Jangan pakai baju naga. Mengira trik ini bisa menjatuhkan harga diriku. Terima ini. Walau hidup lagi, tadi dia. Ini apa? Panasnya luar biasa. Ingin menyakitiku. Betapa susah payahnya kalian. Bodoh sekali kalian. Sudahlah, apakah benar ada mayat hidup kembali? Cek saja. Bahkan kalau ada hantu, mereka bisa apa terhadap kita? Kenapa aku tak bisa bergerak? Otakku dipenuhi oleh memori Shenzhou. Aku akan menghabisi kalian. Lihat ini. Ibu mertua sudah benar-benar mati, mustahil bangkit kembali. Mari pulang. Nei, kenapa TV-nya jatuh? Speaker sepertinya juga rusak. Apakah ini benar-benar tak mungkin? Pasti para pekerja pemakaman melakukan kesalahan. Aku lakukan ini balas dendam untuk Shenzhou. Zihang, pamanmu akan datang, saudara tua Shenzhou. Jamu dengan baik. Khusus datang untuk membagikan harta Shenzhou. Apakah Zhao Zihang akan mendapat bagian? Beliau sangat menghargai kepatuhan kepada orang tua. Aku tolak.
Anak durhaka tak punya hak untuk menerima harta Shenzhou. Apa yang kamu lakukan? Mau bakar aku? Pemakaman akan segera dimulai. Pamanmu sudah di luar. Mari kita pergi. Jangan bergerak. Menahanku. Aku akan memenggal kalian. Ibu, kenapa tinggalkan aku? Nasibku sekarang bagaimana? Bagaimana meletakkannya? Belum sempat bahagiakan ibu. Anak rindu padamu. Bawa aku, jangan tinggalkan aku. Zihan, jangan putus asa. Janji menantu akan merawatmu. Kenapa ibu pergi duluan tanpa kami? Sudah pergi. Aku masih sehat. Merawat sampai akhir. Tidak punya martabat. Zihan, kendalikan dirimu, yang mati tak kembali. Lagi pula, keadaan ini tak bisa diubah. Ya, pemakaman ibumu bergantung padamu. Betul. Harus antar ibu untuk terakhir kalinya. Pemakaman Nyonya Shenzhou. Terima kasih telah datang. Meskipun Anda sering menyakiti kami saat hidup, namun kami memaafkan semua kesalahannya, Ibu. Semoga perjalananmu tenang. Selamat jalan. Zihang sungguh anak taat. Setelah ayahnya meninggal, Zihang tinggali ibunya. Dia dan keluarga merawat ibunya dengan baik. Keluarga saling merawat satu sama lain. Masyarakat yang mudah percaya gosip. Tidak boleh. Harus keluar cepat. Biarkan mereka tahu kebenaran keluarga. Kenapa pintunya dikunci? Kok dipasang kunci emas? Karena kematiannya Nyonya Shenzhou. Jadi, semua harta Shenzhou akan diteruskan ke putranya, Zihang. Tunggu sebentar. Paman, pesan Shenzhou saat akhir hayat. Anak durhaka tak layak warisan Shenzhou. Paman, apa maksud kamu? Kami merawat ibu kami setiap saat. Bagaimana kami bisa disebut anak durhaka? Betul, begitu ibu datang, mereka beli mobil baru. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Benar, setiap ada bahaya, Zihang selalu melindungi Shenzhou sampai rambut pun tidak tersentuh. Memutarbalikkan fakta akan menghukum mati semua. Hukum mati untuk semua. Paman, Zhao Zihang tak butuh gelar kosong. Kalau harus dianggap durhaka demi nyawa ibu, aku rela. Namun, Zihang, jangan lakukan ini. Paman, dia tidak sengaja salah paham. Jika kamu memang anak yang durhaka, merawat ibu, pemakaman besar, bagaimana? Sebelumnya, Shenzhou sudah agak gila dan selalu memukul serta mencaci kami. Ada kata-kata yang salah sehingga menimbulkan kesalahpahaman. mungkinkah saya yang salah paham? Namun, Shenzhou meninggal tak terduga. Kalau kalian patuh, kenapa hal buruk terjadi padanya? Betul sekali. Saya tidak patuh dan gagal menyelamatkan ibu. Saya gagal menyelamatkannya dan seharusnya mati menggantikannya. Zihao! Sudah begini, saya akan periksa tubuh Shenzhou dan lihat bagaimana kalian merawatnya. Kalau tidak ada masalah, warisan Shenzhou jadi milikmu. Tidak bisa. Dia tidak boleh melihat tubuh ibu. Banyak memar. Pasti bakal ketahuan om kedua. Pemakaman udah mulai. Kalau lo mau lihat sekarang, banyak tahap belum selesai, nggak boleh telat. Buat apa balik? Kan lo pengen lihat mayat gua ya? Cepet balik! Gimme aja, setelah acara selesai, kita ngobrol lagi soal ini.
seperti hewan kerja. Setelah mati masih dicaci. Shenju, ampun. Benar-benar gagal. Gagal abis. Woi, Kayu kecil ini bisa dipakai pukul pintu. Kedua, aku juga nggak ngelarang kalau lo mau lihat mayat mamaku. Tadi udah banyak orang yang nyamperin. Aku pengen mamaku dapat damai aja, kan? Cie, Aku sumpah demi langit, kalau aku bohong, semoga mami langsung datang nyari nyawa aku. Bayar dendamu. siapa yang bicara? Balas dendamku. Kami astaga. Mengapa suaraku sebesar ini? Orang di luar pasti bisa mendengarnya. Siapa yang bicara? Zihang, ada apa ini? Aku tidak tahu. Siapa itu? Hah? Nonton TV ribet, butut rumah jenazah. Maksudnya, Zihang tidak ingin ambil barang ibuku. Mungkin dia yang dimaksud. Satu-satunya harapan. Kehilangan orang tua saat muda. Bukankah anak ini sangat memalukan? Cukup sudah. Kepatuhan urusan pribadi. Seperti ini. Voting sekarang. Jika 80% dari yang hadir setuju. Jika Zhao Zihang patuh warisan ini, semuanya padamu, putuskan dengan suara. Siapa berani setuju? Xiao Zihang ini adalah anak durhaka. Tidak pantas menerima harta. Hampir 50 tahun. Lepaskan itu. Kalian sudah dengarkan? Perintahkan meletakkan. 70%. Jatuhkan. Penuh 100%. Ada apa? Suaraku tak terdengar. Alat ini tidak bisa menyampaikan suara keluar. Mungkin sudah rusak. Paman, lihat ini. Semua setuju, saya adalah anak yang hormat kepada orang tua. Kalau begitu, karena kamu dianggap anak yang baik, semua harta akan menjadi milikmu. Apa yang terjadi? Mengapa begini ya? Periksa dia, ada apa? Zihang. Harta Shenju. Semua ada di sini, tinggal tekan jari. Kamu akan mewarisi. Hentikan! Berhenti! Xiao Zihang pembunuh ibu sendiri demi uang. Warisan. Dia tak layak. Mayat hidup lagi. Mayat hidup. Shendu. Kamu masih hidup. Meninggal. Anak ini mau uang, coba bunuhku. Tidak semudah itu. Apa maksudmu? Anak brengsek. Xiao Zihang bunuh dia. Tidak mungkin. Zhao Zihang terkenal, tapi dia dikenal sangat patuh. Bagaimana bisa dia membunuh ibunya? Pada. Aku bukan anak ingkar. Aku kasih izin kamu untuk berbohong. Apa? Pukulmu karena keserakahan, hina ibu seperti babi anjing. Pukulmu karena tak setia, bunuh ibu, tak bertobat. Pukulmu karena bohong, balikan kebenaran, hina ibu. Pukulmu karena bohong, balikan kebenaran, hina ibu. Lihat, anak nakal ini. Paksa keluar uang, tak punya uang, dipaksa ke bagasi hingga hampir mati. Dia coba copot gigi emasku untuk uang. Apa maksudmu? Orang jahat. Sangat kejam. Zhao Zihang adakan pemakaman besar, ternyata. Sulit tahu hati orang. Ibu, kenapa pukul aku? Sudah ku terima. Selama ibu hidup, itu yang penting. Terima kasih atas kesempatan berbakti. Pangeran Mahkota, berhenti pura-pura. Apa yang kamu lakukan? Apakah aku tidak tahu? Berbicara sembarangan saat sakit. Aku akan tetap merawatmu. Gangguan mental. Anda tuduh saya terima. Mungkin kalian belum tahu, ibuku sebelum kejadian ini sudah menderita gangguan mental. Setiap hari saya dan Suan-Suan merawat ibu, tapi dia selalu memukul atau mencaci kami, seperti tamparan tadi. Sudah biasa terjadi. Ibu, aku tahu mentalmu tidak stabil. Anda tuduh saya terima.
Jangan tuduh Suan dan ibunya. Bu, pada tahap ini, kami telah berusaha keras melayani Anda. Bagaimana bisa Anda menjelekkan kami? Karena iri kami dari keluarga terpelajar. Iri padamu menjelekkan penguasa. Takut apa? Hancurkan keluargamu. Hancurkan keluarga kami. Nampaknya Shenzhou benar-benar gila. Shenzhou, hidupmu diselamatkan oleh istri anakmu. Mereka melindungimu, tapi kau justru memfitnah mereka. Kamu sering bikin masalah, menyiksa orang lain. Keluarganya semua terpelajar. Ding Xuan adalah ahli sejarah terkenal, muda dan berbakat. Akan memperlakukanmu seperti orang gila, diamlah. Penguasa bijaksana. Tidak boleh pakai cara kotor. Melawan atas tanpa hormat. Harus hukum keluargamu dan kirim ke Lingnan. Tidak hormat? Hancurkan 9 generasi. Kenakan jubah naga. Merasa raja, aku tahu, pasti kamu iri, hanya memanfaatkan kesetiaan anakmu. Berlari ke rumah orang lain untuk bertingkah sombong. Kalian semua, Omongan kosong, ingin buat saya bersalah. Dia adalah orang terpelajar dan anggota masyarakat elit, sementara kamu hanya petani. Apakah seorang petani desa ini bersalah atau tidak? Semua orang tahu jawabannya. saya yakin Shenzhou hanya mencari uang dengan cara mencemarkan nama baik orang. Ia sedang fitnah. Ibu, bukan tak mau rawat. Tapi ibu gila. Ibu selalu menghambur-hamburkan uang. Bagaimana mungkin saya bisa percaya jika menyerahkan uang kepada... Berani fitnah aku. Cepat, hentikan dia. Maafkan. Tidak. Ketika aku bertempur, kalian belum lahir. Berani melawan aku. Aku, Shenzhou, di sini. Siapa berani kutuk aku mati? Astaga, mengapa dia begitu kuat? Mubo, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu pukul orang? Aku akan pukul kamu. Mubu, cepatlah berhenti. Jangan sampai ada korban jiwa. Dia adalah anakmu. Gila. Sudah gila. Paman, ibu saya tidak waras. Paman ayah, ibu saya sudah tidak waras. Semua kata-katanya sebelumnya adalah bohongan. Dengan kekuatannya, siapa yang berani menyakitinya? Rumah tua itu, kita khawatir hartanya terbuang sia-sia. Lalu apa salah kita? Seperti Zhao Zihang, setiap hari kerja keras demi uang tambahan. Kamu malah santai, cemas harta keluarga terbuang. Terus begini, keluargamu pasti terlilit utang. Kalau begitu, lebih baik biarkan. Serahkan seluruh harta dan masuk rumah sakit jiwa. Masuk rumah sakit. Kalau sudah begitu, Shenzhou, kamu mau harta ini. Sudah siapkan kontrak alih harta. Tanda tangani dokumen ini sekarang. Siapa berani berkata apapun? Harta saya bebas memutuskan. Jangan ikut campur urusan hartaku. Barangku, jangan sentuh tanpa izin. Mubo, kami di sini adalah orang-orang terdidik, pasti lebih baik dalam mengatur uang daripada kamu yang... Orang terdidik. Sejarawan. Kaum intelektual. Sudah banyak orang seperti itu yang ku kenal. jangan seenaknya. Melawan sama dengan dikira gila. Gelar tinggi bisa salah. Jabatan tinggi tetap bisa berbohong. Berbudaya belum tentu manusia sejati. Berbudaya, baca buku jelek saja. Berbudaya bukan iri milik orang. Jangan terlalu jauh. Prestasi saya bukan urusanmu untuk diragukan. Bobo. Suan ahli Kaisar Jing Yuan. Sejarawan top dan profesor elit. Senior ahli Kaisar Jing Yuan. Apakah prestasinya pantas kamu bicarakan? Gelar ibu Kaisar Jing Yuan. Pemakaman segera. Kaisar Jing Yuan. Ini aku, dia sedang mempelajari kehidupanku, Bu. Anak tak peduli pendidikanmu. Jangan cemburu Suan. Meneliti Kaisar Jing Yuan. Tidak layak. Belajar seumur hidup tapi nggak paham. Shenzhou, sejarah suci. Tidak berhak meragukan.
Saya protes. Meski Shenzhou lahir sederhana, soal Kaisar Jingyuan, kamu kalah. Jauh sekali, hampir V. Dika, ngomong sembarangan. Miskin pengetahuan. Menurut akal kalian, orang bakal bayangin ada buku sejarah di sawah. Ahli sejarah dianggap lebih tinggi. Mereka cuma mengatakan kebenaran, petani susah tapi direndahkan. Menurut kalian, kita cuma bohong dan iri. Kalau pengetahuan sejarahku lebih baik darinya, berarti dia bohong. Ma, logikamu ini nggak benar juga. Kamu. Seperti anak ingkar budi yang bodoh. Apa salah kalimatku tadi? Gak ada yang salah. Tapi, Ma, aku mau nanya sesuatu. Pernah sekolah? Pernah sekolah, tapi nggak tamat SD. Walaupun aku nggak lulus SD, tentang Kaisar Jingyuan, aku unggul. Di Tiongkok. Nyonya Ding, sebaiknya kamu ajarkan mereka sesuatu yang bermanfaat agar mereka tidak protes lagi. Benar. Biar dia tahu berapa jauh kesenjangan antara budayawan dan dia. Kalau begitu, saya bicara. Dalam sejarah Kaisar Jingyuan, tiran sejarah. Prestasi tanpa tanding bukan tiran. Kaisar Jingyuan, pelaku utama kerusuhan dinasti dagang. Dia pegang semua kekuasaan, menyiksa putra mahkota. Mereka beberapa kali coba bunuh anak sendiri. Tidak layak jadi ibu, pemimpin, apalagi manusia. Ini tidak masuk akal. Kaisar Jingyuan, putra mahkota rebut tahta, bunuh ibu, distorsi fakta. Kamu pelajari Jingyuan. Kenapa sebut diri ahli sejarah? Inilah Kaisar Jingyuan sejati dalam sejarah. Kaisar perempuan yang pertama. Bu, jangan bicara soal itu. Bu, biar anak menantu Anda fokus merawat Anda. Maksudmu apa? Orang gila memang cuma bikin malu anak dan menantunya. Si tua bangka. Yang belajar sejarah pasti tahu. Kaisar perempuan kejam pada anaknya. Cukup sudah. Jangan susahkan ibu mertua, dia mungkin terlalu masuk karakter. Oh, Kaisar perempuan dulu ingin bunuh pangeran mahkota. Mo, kamu nggak bakal lakuin itu, kan? Cukup sudah. Kalian omong gak benar, sejarah ditulis pemenang. Bisa dipercaya apa? Bu, udah segini, kok masih nggak nyerah? Udah, jangan banyak ngomong. Tandain suratnya, serahkan hartamu. Ayo pulang sama kita. Shentu, Zihang anak baik banget. Bukannya ibu harus percaya sama anak sendiri? Gak bedain benar salah. Shenzhou salah percaya. Aku tandain. Gak mungkin. Cerdas sekali rencananya kalian. Jangan bermimpi menggunakan cara ini untuk mengambil harta saya. Ibu, kenapa? Kalau ibu masih curiga pada kita, ya sudahlah. Yang penting ibu bahagia. Kita lakukan apa yang dia mau. Semua orang, terima kasih sudah datang. Acara pemakaman hari ini tidak jadi karena ibuku sudah hidup kembali. Yuk pulang aja. Pelan-pelan aja, Bu. Kalian ngapain? Tadi kan kamu kelihatan hebat, kamu pasti bisa hidup dengan baik sendiri juga, kan? Lagi-lagi ngapain? Kalau dia hilang, rumahnya diam. Rencana cadangan siap. Uang itu, dia nggak bakal dapat apa-apa. Masuk mobil. Lagi ngapain? Berhenti! Semua berhenti! Oi, Zhao Zihan, kamu cowok ini. Shenzhou, ya Shenzhou. Mulai hidup ulang. Kamu tetap tak lepas dari siksaan anakmu. Sekarang mau pergi kemana? Bukankah Shenzhou punya rumah? Aku kembali ke sana.
Ini pasti tempatnya. Temuin kamu akhirnya, Shenzu. Kembalikan uangnya. Kapan aku berhutang padamu? Jangan pura-pura bingung. Rumah sudah dijaminkan untuk pinjaman. Anakmu telepon tadi, katanya kamu ambil uang itu. Siapa yang ambil uangmu? Cari dia saja. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Kontrak pinjaman ini ada namamu. Anakmu sudah tanda tangan, bayar sekarang. Kalian tahu uang itu bukan aku yang ambil, jadi tanyakan padanya. Kata-katamu menunjukkan kamu tak mau bayar. Maju semua! Berubah bentuk. Banyak! Marahi dan tawa. Tubuh ini tak sekuat tubuhku dulu yang sering bertemu. Sangat lemah. Berhenti! Berhenti. Shendu, tak bayar, rumah jadi kami. Siapa sangka, aku akhirnya kehilangan rumah. Profesor istirahat. Melihat seharian, begini terus tubuh ambruk. Tidak mungkin. Kebiasaan Daliang jadi warisan. Mereka lagi nyolong budaya kita. Aku harus baca tulisan Daliang dalam seminggu biar paham sejarahnya. Agar kita lindungi budayanya. Baik, tapi Profesor, Anda profesor sejarah nomor 1 di negeri ini. Kalau capek, lalu riset kita soal Daliang gimana? Profesor, lihat. Cewek di jembatan kayaknya mau bunuh diri. Berhenti. Nanti gimana ya? Aduh, Serangan tiba-tiba. Aduh. Nenek, kenapa tidak mengerti bahwa aku mencoba membantu? Aku nggak butuh bantuanmu. Apalagi yang ada di pikiranmu. Sudahlah, aku nggak mau ribut lagi sama kamu. Gimana ini, kakak? Ada masalah apa sampai kayak gini? Apakah anak-anakmu menyakitimu sampai kamu keluar rumah di jam segini? Cukup, diam. Waduh, kok malah marah sih? Aku cuma pengen tahu kabarmu. Kok ya, kalau emang anak-anakmu bikin susah, jangan nekat bunuh diri lah ya. Hidup cuma satu kali, kalau orang lain nggak peduli, kamu sendiri juga harus peduli kan? Sudahlah, jangan putus asa. Aku antar kamu pun. Apa? Ayo pergi. Tidak ada alasan untuk putus asa, kan? Inilah kehidupan. Jangan sentuh ini. Ini buku kuno dengan sejarah 2000 tahun. Rusakkan dan kamu bakal repot besar. Pasal 16 hukum. Mengenal tulisan ini, Tentu mengenalnya. Isi dari halaman ini, bahkan aku. Dibuat permaisuri. Tentu tahu. mustahil. Daliang 2000 tahun lalu. Karakter diterjemahkan. 1000 karakter diketahui. Bagaimana bisa kamu tahu? 1000 huruf. Banyak tulisan Daliang. Lebih dari 1000 karakter. Karakter ini diucapkan apa? V. Lalu ini, Tangan. kamu memang tahu? Oh, luar biasa. 6. Kalau kamu bantu bacakan semuanya, syarat apapun terserah kamu. Tentukan sendiri. Pikir dulu. Xiao Liu, nyalakan mobil. Sudah cukup. Memang benar. Wow, luar biasa. Dengan ini, kita bisa ungkap sejarah itu. 3 hari lagi, saya umumkan hasil penelitian. Apa masalahnya dengan Jiang Feng? Belum datang.
Bagaimana mungkin bisa macet seperti ini? Nona Shen pasti sudah cemas. Profesor, semua orang menunggu Anda karena posisi Anda. Jangan. Nona Shen terjemahkan tulisan kuno Daliang. Dia memahami sejarah dengan baik dan merupakan talenta langka. Kita harus serius terhadap talenta ini. Kalian berdua, hari ini diam saja. Seminar dari Komunitas Sejarah dan Sastra. Saya membawa kalian ke sini untuk pengalaman. Astaga, aku tahu, Ibu. Namun, orang apa yang begitu hebat membaca semua tulisan Daliang sendirian? Para ahli telah gagal memahaminya selama puluhan tahun. Teman dari Profesor Jiang. Profesor Jiang adalah tokoh penting dalam lembaga penelitian sejarah dan sastra. Dimanapun dia berada, itu melambangkan profesionalisme dan otoritas. Apakah temannya bisa dianggap biasa? Kabarnya, ahli ini juga hadir hari ini. Kita punya kesempatan mengenalnya. Syukurlah kita sudah punya hadiah. Katanya, pakar itu suka banget sama budaya Daliang. Ini dulu hadiah kaisar perempuan. Bagaimana jika kita beri? Dia pasti menghargai kita. Ayo pergi, Ibu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tahu ini situasi apa? Semua orang di sini adalah tokoh penting. Kenapa kamu ganggu acara penting ini? Kapan kamu mulai mengikuti kami? Kenapa kamu terus mengganggu? Kamu tahu kalau ini bisa merusak kami semua. Ini bukan soalmu. Biarkan aku. Cepat diam dan keluar sekarang juga. Pergi cepat. Apa hubungannya denganmu? Biarkan aku, Ibu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bakal bikin anakmu malu. Siapa kamu? Seminar ini diselenggarakan oleh Profesor Jiang Feng. Semua orang di sini adalah yang terbaik di dunia akademik. Bagaimana mungkin ada orang seperti kamu yang tidak beretika? Maaf sekali, ini adalah ibu mertua saya. Kami benar-benar tidak mengetahuinya. Bagaimana dia bisa ikut? Mohon tenang, kami akan segera mengusirnya. Pergi cepat. Biarkan aku. Kalau nggak ada saya, seminar ini nggak bakal ada. Kamu nggak punya hak suruh aku keluar. Dulu kamu suruh aku keluar dari rumah. Nggak bilang-bilang, kamu pakai nama aku buat pinjam uang dan jual rumahku. Gara-gara kamu, aku kehilangan rumah. Kamu nekat banget. Malunya pukul orang di depan umum. Memicu dia menyakiti ibunya. Tidak berharga. Siapa izinkan kamu bikin ribut? Bikin masalah. Sudah kukatakan. Tanpa aku Shenzhou, acara ini gagal. Kalian bikin kesal. Siapapun gak aman. Shenzhou, udah cukup belum? Umur tua bukan alasan, aku tetap akan pukul lo. Perlahan tapi pasti. Lupa hemat, kehilangan momen. Gila banget. Para hadirin, tanpa basa-basi, ibu mertuaku sudah lama sakit jiwa. Setiap hari cuma omong kosong dan pukul-pukulan. Buruan keluarkan dia. Profesor Jiang sebentar lagi datang. Sebelum dia sampai, bawa dia pergi dulu. Sebentar dulu. Nyonya ini, niat baikmu aku hargai. Tapi acara ini nggak sembarangan orang boleh masuk. Harus pulang. Bukan begitu maksudku. Dia rusakkan hadiah buat para ahli kita. Minta maaf. Hadiah? Ahli itu mengagumi budaya Daliang. Gambar ini, lukisan dari Pangeran Shenji untuk Kaisar Wanita. Sangat berharga. Dia merusaknya. Kalau menurutmu, apakah ahli itu akan mau jika dia tahu? Ternyata kalian punya barang berharga. Dengan posisimu, permintaan maafmu tidak akan kami terima. Baiklah. Mohon maaf pada lukisan. Minta maaf. Dia tak pantas. Anak curang, barangnya tak berharga. Tutup mulut. Orang ini bisa baca tulisan kuno Daliang. Profesor Jiang adakan seminar untuknya. Kamu tidak hanya merusak hadiahnya, tapi juga berbicara semena-mena. Pegang dia dan suruh dia meminta maaf di sini. Maaf kata, tak cukup. Ini adalah warisan dari Raja Bijaksana Shenji. Berlutut di lukisan Wan Shou. Minta maaf. Apa? Lepaskan aku. Izin berlutut di lukisan. Tidak mungkin. Mustahil. Saya bisa pergi. Saya juga bisa meninggalkan.
Shenzhou takkan berlutut di depan ini. Itu benar-benar mustahil. Biarkan aku. Maaf, lutut. Maaf. Berlutut, 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 berlutut. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Shenzhou baik-baik saja. Kalian gila. Profesor Jiang dengar soal wanita ini. Bu, kamu gila. Kamu pukul penyelenggara seminar. Ibu, kamu tahu siapa dia? Hanya ingin memukulnya. Lupa memukulmu. Shenzhou, sampai kapan kamu akan gila begini? Wajahmu sakit. Jelas-jelas orang desa, begitu kasarnya. Profesor Jiang, dia sengaja datang untuk membuat masalah. Jangan hentikan saya akan atasi dia. Orang yang saya bawa tidak disambut baik. Kalau begitu, seminar ini. Berhenti. Bukan soal hormat. Walaupun saya penyelenggara, tapi belum tentu berhasil. Tetap harus melihat pandangan kami para ahli di bidang ini. Kembali ke topik, seminar ini bisa terjadi karena seseorang menerjemahkan teks kuno Daliang. Kemajuan besar dalam sejarah tidak boleh dirusak wanita desa. Kalian belum tahu. Pecah kode tulisan kuno Daliang. Itu dia. Profesor Jiang, dia ibu saya. Seberapa baik dia, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi saya sebagai anaknya, Betul, Profesor Jiang. Dia punya masalah mental. Sering bicara tak waras. Apakah Anda tertipu oleh omong kosongnya? Jangan ngomong seenaknya. Cukup, jangan lanjut. Jiang Feng jelas melindungi Shenzhou. Hubungan mereka tidak jelas. Apa kalian ingin melawan Profesor Jiang? Lanjut saja. Profesor Jiang mengatakan Shen menerjemahkan tulisan kuno. Dia orangnya. Selesai. Silakan duduk. Kita mulai. Valian. Jangan pedulikan mereka. Sedang belajar budaya Daliang, biar mereka lihat. Apa sih budaya asli Daliang? teko tembaga dari Daliang. Dengar teko teh ini. Teh kungfu lebih kuat daripada teh biasa. Minum teratur bisa sehat dan panjang umur. Banyak orang tertarik pada diskusi ini. Cara menyeduh teh juga penting. Terima kasih. Lihat-lihat apa sih? Bodoh sekali kamu. Tanpa bantuan kami, tidak ada kesempatan ini. Seumur hidupmu, tidak bisa nikmati teh ini. Aku tak akan bilang pada Ding Xuan. Apa itu cuma masalah tempat ludah di Daliang? Coba Nyonya Shen. Seumur hidupmu belum pernah minum teh sebagus ini. Dia tidak pantas minum teh ini. Ibu, kamu sendiri memilih tinggal dan malu. Aku penuhi permintaanmu. Gimana bisa masuk kalau nggak hormat? Kami yang mengaku berbudaya. Lingkaran ini butuh anggota baru kalau nggak bisa hormat sama orang tua sendiri. Ibu mertua Ding Xuan kenapa? Malunya sampai ganggu Profesor Jiang. Menurutku, Profesor Jiang sudah kena tipunya. Hasil terjemahannya, asal desa aja, baca tulis aja kurang lancar, tapi berani nyolong semua pujian. Valian. Jangan marah sama mereka. Tidak sebanding. Para hadirin, teh sudah habis. Mau ngapain lagi? Sudah selesai minum. Giliranku bicara. Aku kasih tahu, yang kalian pakai tadi bukan teko teh. Di tempat penting. Ini tempat ludah. Jangan ngomong seenaknya. Nenek desa macam, kamu ngerti apa sih soal tempat ludah? Aku yakin kamu cuma tahu sedikit sekali. Bu, tadi karena kita hormati Profesor Jiang, kita nggak bisa banyak bicara. Kenapa ngomong seenaknya di depan orang? Orang penting sastra dan sejarah, nggak usah hina mereka. Tunggu. Kenapa ribut-ribut? Shenzhou bilang ini tempat ludah, pasti ada alasan. Profesor Jiang, tadi dia apa? Karena hormat pada Anda, kita sabar. Tapi teh sudah diminum semua. Ngomong gitu sama aja nginsut orang kan? Betul, ini warisan dari orang tua kita dulu. Cara bicaranya. Bukankah dia sengaja mempermalukan kita di depan umum? Mo,
Sebelumnya, kalau ibu ribut di rumah kita sendiri, ya sudahlah. Kenapa masih nakal di sini? Betul, Bu. Hari ini kamu harus minta maaf pada semua. Minta maaf pada kalian yang bodoh. Tidak tahu. Siapa di sini lebih pintar dari kamu? Gelar tinggi berarti pintar. Sudah cukup salahmu. Saudara Sen, Profesor Jiang telah melindungi kamu. Tapi kamu jadi sombong ya. Hari ini, kamu harus minta maaf kepada kami semua. Waktu hampir habis. Minta maaf sekarang juga. Kamu suka pura-pura. Hari ini, aku ajarimu pelajaran. 10 panci panas. Minum semuanya. Kami maafkanmu hari ini. Minumlah! Kenapa menindas orang lemah dan berpura-pura cendekiawan? Profesor Jiang, bukan kami yang salah. Dia terlalu menjijikan. Setelah minum teh, dia bilang teko kita. Itu tempat air liur. Dia pasti sengaja menyindir kita, kan? Shenzhou pandai ilmu. Tapi dia kurang pandai dalam bersikap. Shenzhou, menurutmu, Kamu juga pikir aku nggak... dia hafal karakter Liang. Kemampuannya bagus, tapi benarkah ini tempat air liur? Tidak masalah. Kita semua terjebak di sini tanpa hasil. Bagaimana buktinya ini tempat air liur? Kamu bilang ini tempat air liur. Tunjukkan buktinya atau jangan ganggu. Menurutmu ini teko teh? Bukti? Bagaimana kamu bisa membuktikan ini teko teh? Kami punya argumen sendiri. Kenapa kamu ikut campur? Alasanmu apa? Tidak bisa jawab, aku yang bicara. Di dinasti Liang, tak ada yang minum teh. Tidak ada yang minum teh. Orang desa ngomong apa? Jangan ngawur. Kalau aku yang salah, coba buktikan dulu. Akan menyesal. Perhatikan baik-baik. Sudah lihat kan? Buku kebiasaan makan dinasti Daliang. Ilustrasi di buku. Ternyata kamu bicara soal buku ini ya, yang memang menyebutkan daun teh. Cuma lihat gambar. Nggak baca tulisan. Wanita desa macam kamu nggak pantas ada di sini. Ini buku hasil terjemahan seorang ahli misterius dilengkapi gambar dan penjelasan. Oh, jadi begitu ya? Mau lihat nggak? Apa saja sih gambar dan teks yang cocok untuk ini? Teksnya baru diterjemahkan, isinya belum sempat aku lihat. Mesti beneran. Kenapa ribet? Semua sudah dijelaskan dengan jelas di sana. Tidak perlu membaca ulasan teks lagi. Nggak nangis kalau nggak lihat peti mati. Sekarang aku buka buku. Nanti kamu sadar sendiri betapa bodohnya kamu. Saat buku ini diterjemahkan, aku nggak ada di sana. Isinya apa sih sebenarnya? Sabar dulu. Sabar dulu. Udah ribut lama-lama gitu, minimal kasih kompensasi dong. Apa maksudmu? Tidak ada maksud. Mari bertaruh. Jika kata-kataku benar, kalau kalah, kamu harus berlutut dan minta maaf pada kami semua. Aku takkan berlutut padamu. Dan kalau kalian yang kalah, Kami kalah, membungkuk 3 kali. setuju. Shenzhou, lihat ini. Jangan khawatir. Kenapa begini? Mustahil. Sudah menyerah. Ini mustahil. Tidak mungkin. Daun berwarna hijau teh, rabun. Jangan dimakan. Buku mencatat orang Daliang salah paham tentang daun teh. Tidak ada yang pakai. Saat ini, kalian kalah. Terima hasilnya. Sebagai orang terhormat, kita harus tetap pada kata-kata kita. Bagaimana mungkin kita harus berlutut pada seorang wanita desa? Kenapa kami harus berlutut dan meminta maaf kepadanya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Meski kata-katamu sesuai dengan buku. Penjelasan selesai. Ini bukan teko dan juga bukan tempat ludah, kan, Bu? Saya bilang, yang seharusnya minta maaf adalah kamu. Ya. Bu yang harus minta maaf pada kita semua. Ya sudah, minta maaf saja, kalian. Pastiin kalian kalah.
Aku akan pastikan kalian kalah dengan lega. Di Daliang, semua orang suka buah tertentu. Buah ini enak, tapi bisa ngewarnain kuat banget. Gak cuma air liur. Bahkan lidah jadi biru. Makanya, tempat ludah ini jadi biru juga. Mau dilihat gak? Dalam tempat ludah. Warnanya apa? Katanya logis, tapi nggak mungkin bener, kan? Nggak mungkin. Dia cuma perempuan desa, mana mungkin tahu ini? Tadi dia pasti nyontek dari buku, jadi dia tahu. Apaan tuh acak-acakan? Kamu ngomong apa sih? Buah ini juga ada di buku tadi. Apakah kalian ingin memeriksanya? Sudah selesai. Sekarang aku buktiin ini bukan tempat ludah. Udah bisa dibuktikin belum? Lo kan tahu ini tempat air liur, kenapa baru ngasih tahu pas aku udah minum? Ini juga salah aku sih. Aku pernah memberitahu. Lo tuh kayaknya takut aku rebut. Waktu minum tadi cepet banget. Lo malah minum 2 gelas. Hahaha. Minta maaf. Cuma bercanda doang kok. Kenapa lu terlalu serius sih? Aku kasih tahu lo, walaupun lu kalah, kita nggak mungkin suruh lu berlutut buat minta maaf. Iya, Bu. Lu bisa suruh orang berlutut? Yang ada di sini semuanya orang penting. Ini kan sama aja lu injak-injak harga diri. Jangan bilang aku sih. Lu kenapa ya? Selalu mikirin pihak lain. Shenzu, dia kan keluarga lu. Prioritaskan keadilan atas keluarga. Tetap jaga prinsip. Lu bukan anak soleh. Diam pas mama lo disakiti, sekarang bantu orang luar. Bantu orang luar. Apa? Semua orang di sini adalah figur penting. Orang berbudaya, tapi kata-katanya tak terpercaya. Tidak masalah. Saya sudah minta asisten merekam segala yang Anda lakukan. Kenapa nunggu saya minum? Mulai hari ini, nama kalian akan lebih dikenal. Tidak. Nanti Profesor Anda mengancam kami. Saya takut. Oke, Shenju. Apakah Anda ingin kami semua berlutut dan meminta maaf padanya? Anda sanggup? Banyak yang berlutut. Siapa Anda buat perintah? Bukan Anda. Para sahabat, minta maaf. Jiang Feng punya video. Jika ini bocor, pasti akan berdampak buruk. Bukan hanya buruk, karir kita hancur. Ini gara-gara Dingxuan, masalah keluarganya. Nyeret kita ke masalah. Ibu, jangan lupa tujuan kita hadir di seminar hari ini. Diskusi teks kuno dengan ahli misterius. Sekarang kamu minta semua orang berlutut, lalu bagaimana dengan ahli tersebut? Kami hadir untuk bertemu ahli misterius. Kami nggak mungkin berlutut. Kalau mau kami berlutut meminta maaf, silakan. Ajak saja ahli misterius itu agar bisa memberikan keputusan. Pakar. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Ahli misterius ada di depan kalian. Dia ada di sini. Profesor Jiang, bisa jelaskan maksudnya? Pakar misterius ada di antara kita. Astaga. Kamu meminta kami berlutut, tapi kami biarkan saja. Tentang ahli penerjemah teks Daliang. Jasa-jasanya bagi sejarah dan budaya tak ternilai. Kenapa kamu perlakukan dia begitu? Setuju. Dengarkan nasihatku. Sudah cukup. Astaga. Sudah sampai pada titik ini. Kamu sudah membuktikan dirimu benar, jadi hentikan saja. Bersikap lapang dada. Kamu tidak bisa membawa cara berpikir sempit dari desa ke sini, kan? Jadi kamu pikir begitu? Maaf, bukan soal benar atau salah, tapi status. Ibu, masyarakat sekarang begitu. Cukup diam. Aku tidak akan. Jika statusku tinggi, kalian akan memenuhi janji tadi untuk minta maaf, kan? Itu pasti, aku bilang padamu. Jiang Feng, katakan siapa aku. Ahli bagi semua. Dia adalah Shenzu. Shendu. Minta maaf sekarang. Tidak mungkin, saya bilang padamu, mustahil. Dia tidak mungkin jadi ahli misterius itu. Mustahil. Dia cuma lulusan SD. Bagaimana bisa mengenal tulisan Daliang? Ibuku membesarkanku di desa sejak kecil. Setiap hari cuma kerja di sawah terus.
pendidikan dia. Nggak tahu. Sebagai anaknya, aku harusnya tahu kan? Belum pernah baca buku berhari-hari, gimana bisa ngerjain teks Dalian? Aku membesarkanmu sejak kecil. Tapi sayang, kamu nggak paham ibumu. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Nama penerjemah modern buku ini siapa? Betul juga. Shentu. Maaf, kita salah. Maaf. Mohon maaf. Maaf. Jangan! Kalian lagi ngapain? Jangan gegabah. Tak bisa dihentikan. Berlutut. Kami salah. Kami mohon maaf. Sadar, bangkit. Saya Shenzu. Saya adil dan logis. Semua orang di sini adalah ahli sejarah. Martabat intelektual untuk urusan hari ini. Akhiri di sini. Benar. Anda benar. Memang seperti itu. Saya sedang belajar budaya Dalian. Saya kurang paham soal adat Dalian. Banyak hal belum dipahami. Mengapa metode Dalian? Pertanyaan kalian akan saya jawab nanti, tapi saat ini, saya Shenzu ingin mengumumkan sebuah temuan penting. Banyak catatan sejarah. Saya ingin mendirikan lembaga tentang Kaisar Dalian. Perusahaan budaya Dalian. Kerjasama. Pelajari sejarah Dalian. Akan tulis buku sejarah Dalian. Hadirin semua. Ada yang mau ikut? Saya yang pertama, saya antusias. Aku mau ikut. Sekarang dia didukung banyak orang, lebih susah dapetin uang darinya. Apapun alasannya, kalau dia ibumu, uangnya mestinya buat kita. Apa? Ibu, Pak Shen, pilihlah aku. Aku mohon, Ibu. Kami sadar salah. Aku seharusnya nggak marah dan tutup pintu mobil sampai kamu nggak masuk. Salah anak Anda. Lihat saya. Ampuni aku ya. Ini kesalahanku, Bu. Aku bikin Zihang lakuin itu. Dia gak terlibat. Gak ada dendam ibu anak semalam-malam. Maafin dia. Bukan salah, tapi tak untuk melanjutkan. Wang Ar. Bukan, Bu. Kami seharusnya tidak melawanmu. Kami tak boleh melawanmu. Bu, ingat kesulitan saat mengandung, jangan kejam pada anakmu. Jangan kejam pada anakmu. Kamu kan daging dan darahku sendiri. Ampuni aku ya. Anak Anda tak akan mengulangi kesalahannya. Dia akan hormat pada Anda. Maafkanlah. Maafin kami ya. Shenzu, kalau kamu, maukah memaafkan? Maukah ampuni anak demi uang dan nama? Menulis di zaman sekarang memang sulit. Shenzu bacaannya masih kurang. Saya masih perlu belajar banyak hal. Silakan masuk. Mo. Suan-Suan membuat makanan ini untuk Anda. Coba lihat. Telur dan tomat goreng. Sup ayam ini direbus sejak pagi, harum sekali. Silakan coba. Di sini ada sup ayam, direbus pagi tadi, harum, silakan coba. Astaga, apa ini? Sup ayam sudah direbus sejak pagi. Cepat coba. Aku sedang diet, tidak boleh minum sup. Terlalu berlemak, bawa dan buang saja. Ayo cepat. Shentu, anakmu mulai belajar hormat. Kebaikan ini terlihat punya maksud lain. Ini yang kamu inginkan. Ya sudahlah, jika dia bisa mengendalikan diri, aku akan lupakan. Sepertinya kamu pasti memilih ini. Manfaatkan kesempatan. Used to born old man. Sooner or later, your spot will be made.
Selamat, tak disangka begitu cepat. You pulled it off. Now let me tell you, books and items related to Daliang are selling like hotcakes. Your dream has come true. Yes, we finally succeeded. History says the Empress was terrible, but no. Finally, he can set the record straight. Wah, Nothing, let's go. Malam ini, saya traktir semua orang. let's go. Thanks for your hard work. Apa? Cheers! Awas. Aku akan bilang, the Empress was a wise ruler for all team. Commanded her army in person. She conquered the small kingdoms. The crown prince merebut kekuasaan dan tahta. Forget history. Sungguh tidak berbakti. Dia tidak patuh. Sayang sekali. Baiklah, kita akhiri di sini. Aku duluan pulang. Zihang, jaga ibumu. Kami pulang dulu. Aku dengar giok kuno dari dinasti Daliang bakal dilelang besok malam. Kalau mau, kamu bisa ikut lihat. Giok kerajaan. Benar. Tak disangka bisa melihatnya lagi. Ayo, aku harus dapatkan kesempatan ini dan menang lelang giok itu. Bagaimana menurutmu? Uangnya sudah didapat. Bukankah ini? Aku udah sabar lama sekali. Ini hasilnya. Nanti kalau dia sadar, saldo rekeningnya sudah habis tersisa. Aku dengar, giok kerajaan Daliang ditemukan dan sekarang dilelang. Sekarang kita udah punya uang lagi. Daripada itu, kita coba aja. Boleh juga. Yuk buruan persiapkan. Ini giok kekaisaran. Ini giok kekaisaran sejati. Nyonya, silakan duduk. Giok melambangkan. Naik turunnya dinasti Liang. Tidak boleh diperdagangkan. Tidak boleh diperdagangkan. Silakan duduk. Tolong jangan ganggu acara. Permisi. Kenapa selalu bertemu dengannya? Gunakan kesempatan ini, rebut rumah kita kembali. Bukankah kalian sudah menguras hartanya? Lalu bagaimana dia masih bisa ikut? Mungkin dia tidak tahu atau menyimpan uang di tempat lain. Dia sangat peduli pada giok itu. Ancam dia untuk keluarkan lebih banyak uang. Ide bagus. Ayo. Warisan yang kubangun. Giok dinasti Liang. Mulai 1 miliar. Tambah 100 juta. Ratusan juta. 103 juta. 104 juta. 106 juta. 107 juta. Feng Mingzu akademisi biasa. Bagaimana dia bisa kaya? Iya, meskipun keluarganya cukup mapan, tapi 1 miliar ini bagi dia sangat mahal. Apakah benar? Uang saya. Itu Zhao Zihang. Itu Zhao Zihang. Zhao Zihang, kamu lucu sekali. Aku kira kamu baik, tapi ternyata... Wanita ini adalah acara lelang kami. Jika ulah lagi, minta Anda keluar. Shenju, duduk. 3 miliar. Bertahun sejak insiden. Apa yang saya pertahankan? Nyonya Feng tawar 3 miliar. 3 miliar, 1 kali, 2 kali. Saya tawar 4 miliar. Kapan si nenek bisa menabung sebanyak ini dan tidak memberitahunya untuk kita gunakan bersama? Dia waspada terhadap kita. Ada yang menarik. Boleh. 4 miliar 500 juta. Menjaminkan perusahaan dapat pinjaman 4 miliar. Tidak ada lagi yang bisa diambil. Apa yang harus saya lakukan? Nyonya Feng naikkan harga jadi 4,5 miliar. Pertama kali, kedua kalinya, ketiga kalinya 4 miliar 500 juta. Terjual.
Selamat Nyonya Feng dapat giok imperial. Lelang hari ini telah selesai. Sudahlah. Aku terima kenyataan ini. Aku bukan lagi penguasa wanita itu. Tapi mereka semua tidak akan biarkan mereka enak. Sepertinya giok ini tidak terlalu bagus. Ayah, mari kasih pelajaran pada Shenzhou. Mo, kan kamu sukanya? Kenapa nggak lanjutin? Kalian mau apa? Saya tidak ada niat buruk, cuma lihat kamu suka giok ini, jadi pengen ngobrol. Kamu mau ngomong apa? Bisa dilihat kalau kamu benar-benar suka benda ini dan mau bayar mahal buat beli. Kamu peduli barang ini. Mau bilang apa sih? Ngomong aja, kalau aku hancurin barang penting buat kamu, gimana? Jangan! Jangan! Kalau kalian gak suka aku dan mau bikin aku susah, aku terima. Tapi kenapa harusnya... Kenapa kalian begitu? Ini giok kerajaan Daliang. Sangat berharga. Profesor, jangan campur tangan. Ini kan kita beli pakai uang kita sendiri. Cara kami urusannya kami. Gak punya uang. Kamu, uang tabunganmu ada berapa? Kasih ke kita semua. Kita bisa pikir-pikir. Jangan rusak. Zihan, rusakkan giok ini buat aku. Jangan. Jangan sentuh gioknya. Jangan. Ada masalah. Bicara sama aku. Tunggu. Jangan hancurkan gioknya. Kasih semua uangmu. Saya nggak punya cukup uang. Bu Shen, berikan barang setara nilai. Jika Anda tawar 2 kali lipat, saya tidak akan hancurkan cap giok. Mungkin bisa. Serahkan giok untuk rumah lama. Rumah tua tidak bisa di Shenzhou, biar saya pikirkan. Cari barang di rumah yang bisa dijual. Saya punya perhiasan emas dan perak. Jual perhiasan cukup. Emas bisa digunakan. Emas adalah pilihan yang baik karena nilainya stabil. Jika ada emas yang setara, itu... Saya punya ide. Tunggu di sini, saya akan membawa pulang... Shenzhou! Ternyata harta saya dari ribuan tahun lalu ada di bawah rumah di bawah rumah tua. Segera gali harta itu. Saya yakin bisa mendapatkannya. Kenapa harus saya yang rugi karena Shenzhou kabur? Bu, tenang saja. Dia terlalu serius tentang cap giok ini untuk kabur. Mungkin dia mencari uang. Suan benar. Ibu, rencana hancurkan cap giok masih berlaku. Jangan rusak. Shenzhou mengumpulkan uang, segera kembali. Anda punya status tinggi. Namun, soal bagaimana saya menangani barang saya sendiri, Anda belum berhak. Shenzhou mencari uang. Kalau cap giok rusak, uang dari mana? Alang, kalau punya uang, kenapa tadi tidak beli? Dia pergi ambil emas. Sudah ketemu. Ya sudah. Mas, dia punya ini. Kalian-kalian yang cuma bisa mikir teori, bisa ngeluarin barang kayak gini. Sekarang aku tunjukin apa itu batang emas. Iya. Zihang, Langsung. patahin cap giok ini sekarang. Jangan rusak. Jangan sampai pecah. Itu. Shenzhou. Punya emas, punya otoritas. Satu batang aja, kalian sombong. Lihat aja emas-emas saya, lalu putuskan apa yang harus dilakukan. Sekarang saya bisa ganti cap giok saya dong. Bu, Kok kamu nggak bilang kalau punya banyak emas segini? Betul, Bu. Udah kaya, kok nggak bantu keluarga sendiri? Nggak tahu capek nyimpan emas segini? Bu, buat apa sih? Hah? Anak sendiri aja nggak dikasih tahu. Shenzhou, kamu serius mau tukeran emas sama cap giok ini? Ingin tukar? Kalau setuju tukar, aku jamin cincin giok ini sampai padamu utuh. tapi kini aku berubah pikiran. Shenzhou, tidak tukar, pecahkan. Ya sudah, pecahkanlah. Aku hanya menggertak saat bilang akan hancurkan cincin giok itu. Tidak mungkin rusakkan barang yang sudah aku bayar mahal. Jual sesuai harga awal. Selesaikan atau simpan sendiri. Nggak setuju gimana? Ya udah, pecahkan aja. Mo, aku sarankan kamu bayar dia sekarang aja pakai uang keluarga, toh ujung-ujungnya tetap dari sini juga. Duit kita.
Kayaknya kamu lagi-lagi khianati aku. Mo, kamu kok bisa mikir begitu sih? Uang kamu ajakan uang aku juga. Anak kamu butuh duit. Aku pakai dikit gimana? Zihan, ibumu udah pernah maafin kamu 1 kali. Prof. Jian, ini urusan keluarga kita doang. Bukan maksudku, Bu. Kamu bikin orang lain melawak keluarga kita terus. Coba lihat usiamu sekarang. Hidup kamu tinggal berapa tahun lagi? Duit tuh nggak bisa dibawa mati. Disimpan buat apa? Pikirkan kami yang lebih muda. Kami khawatir Anda akan membuang-buang uang secara sembrono. Simpan uangnya dulu. Siapa yang berani sentuh uangku? Aku pergi kalau tidak diganti. Aku jual. Aku jual saja boleh. Xiandu, kamu boros membeli sesuatu hingga orang lain untung. Kamu pikir Shenzhou tak belajar dari kegagalan? Tak perlu buru-buru ungkap rencana mereka. Mereka mungkin anggap Shenzhou lemah. Nenek tua itu setelah membeli cap giok ternyata masih punya banyak emas tersisa. Kita harus menemukan cara agar dia menyerahkan semua uangnya tanpa dipaksa. Cari cara agar dia menyerahkan uang tanpa paksaan. Aku punya solusi saat membahas ini. Bu, apa yang kamu pikirkan? Tahun lalu, ditemukan keturunan Shen dari dinasti Daliang bisa mengalahkan Shenzhou jika membantu. Xiandu, buku milikmu bermasalah. Semua orang melawanmu. Menghujat saya. Keturunan Daliang, ia menyebut catatan leluhurnya mencatat sesuatu. Catatannya berbeda, kamu disalahkan memalsukan sejarah, bukumu dihancurkan. Apa? Keturunan Daliang? Keturunan saya? Kenapa mereka bisa mengatakan hal itu? Ayo pergi. Temukan solusi. Temui keturunan Daliang. Saya sudah melakukan apa yang kalian minta. Kapan kalian akan memperbaiki busur ini untuk saya? Tamu sebentar lagi datang. Tunggu. Ini tempatnya. Apa rencana kau? Tidak ada niat Buruk, Ibu. Kamu datang kali ini pasti ingin Tuan Shin membantu klarifikasi, kan? Buku-buku Anda tidak bermasalah, bukan? Dia tidak akan membantu. kamu, anak durhaka, penyebab masalah. Minta tolong klarifikasi mudah saja. Berikan uangmu padaku secara damai dan aku akan tetap membiarkanmu menjadi ahli terkenal Shen. Bagaimana? Uangku. Kamu tidak layak. Ibu, tak perlu khawatir. Kita semua tahu betapa pentingnya buku itu bagi sejarah Daliang. Ingin bersihkan nama, tidak akan percaya. Lalu sekarang apa? Kami bisa bantu klarifikasi dari sang tua. Benarkah? Syarat apa yang kau ajukan padaku? Bu, sudah sampai. Mungkin ini Bapak Zhou. Anda ahli busur dan panah. Hidup terpencil, khusus meneliti busur-busur kuno. Di mana busurnya? Hutang budi pada Nyonya Feng lunas. Silakan ke sini, Pak Zhou. Untuk meyakinkan Paman Shen, kita harus memperbaiki busur warisannya. Baiklah. Ahli yang bisa memperbaiki busur sudah ada di sini. Berikan uang, biarkan dia perbaiki busur. Awalnya saya heran, apa yang kamu andalkan? Ternyata ini. Tidak usah bantu. Soal pribadi, aku bisa atasi sendiri. Uang itu, anak durhaka tak pantas punya. Tak layak punya. Siapa kau? Mengapa orang ini begitu mirip dengan gambar di rumah? Kamu penerus Shen Daliang. Siapakah kamu? Kamu hancurkan buku saya. Sebut siapa aku. Apu. Gara-gara busur, bagaimana mungkin seorang keturunan Shen bisa mempermalukan leluhurnya hingga batas ini? Sudah hancur total. First. Kamu tidak paham. Kamu tak tahu. Sejarah ya sejarah. Baik atau buruk, bagaimana kita tahu? Busur ini dulu dipakai permaisuri berperang. Ini adalah benda paling berharga yang membuat Daliang bertahan hingga sekarang. Apa pantas menyebut permaisuri? Kenapa aku tidak pantas? Kami menjaga busur ini ribuan tahun. Kenapa tak pantas? Keturunan yang biarkan rumor beredar. Peduli busur yang dulu kupakai. Kalau aku bisa memperbaiki busur ini, apakah kamu mau menghilangkan rumor itu?
kamu bisa memperbaikinya? Bukan Nyonya Shen, cuma ibu desa. Apa tahu busur? Aku minta pakar memperbaiki. Ini Pak Zhou. Anda Pak Zhou, lama dengar Anda tinggal terpisah. Anda ahli busur kuno. Berkunjung berkali-kali, tapi ditolak. Siapa sangka? Di sini ada busur kaisar wanita liang. Benar Pak Zhou. Lihat busur ini. Busur yang hebat. Busur yang hebat. Seperti layaknya busur kaisar wanita, bahannya luar biasa. Barang langka. Saya Zhou. Busur terkuat yang pernah saya lihat. Pak Zhou, bisa diperbaiki? Saya akan coba. Ini busur kaisar wanita, desainnya rumit. Bahan-bahannya sangat premium, memperbaikinya tidak mudah. Saya mulai sekarang, Xiao Feng. Bawa benang sutra langka yang saya simpan. 1 persatu. Perlu saya ingatkan, sutramu, busurnya tak bisa diperbaiki meski kamu berusaha keras. Putus kalau ditarik. Oke saja. Kamu begitu sayang sama busur ini, tapi biarkan dia memperbaikinya dengan cara yang salah. Cukup sudah. Kamu ngerti apa? Pak Zhou, ahli busur terbaik. Tidak ada busur yang tak diperbaikinya. Kalau dia gagal, kamu bisa. Kamu cuma perempuan desa bodoh. Kayak keberuntungan buta, kamu menulis buku sejarah dan merasa jadi hebat banget. Bodohnya tetap bodoh. Seluruh negara akui bahwa Pak Zhou adalah yang terbaik. Berhenti bertengkar. Kalau Shenzhou bilang begitu, pasti ada alasannya. Berhenti bertengkar. Ahli busur nomor 1 nasional. Saya tidak layak disebut begitu. Saya belajar busur lama, punya pengalaman. Biar saya yang urusin ini. Ini sutra langka dari koleksi Anda. Nilainya puluhan miliar. Ternyata selama ini Guru Zhou jaga baik-baik. Busur bagus banget jarang ada. Senang bisa membantu perbaikan ini. Mo, ini kesempatan terakhir kamu. Kasih atau enggak? Kan tujuan kalian memperbaiki busurnya. Baiklah, perbaiki. Saya ingin melihat apa yang akan kalian lakukan. Tuan. Shenzhou, yakin ini tak bisa diperbaiki? Tentu. Kesalahanmu dari awal sudah fatal. Jangan keras kepala. Perusahaanmu rugi. Sampai kapan emas itu bisa dipertahankan? Bisa dipertahankan, asalkan bukan untukmu, anak durhaka. Sudah bagus. Bagus. Sudah diperbaiki. Benar-benar sudah selesai. Para pendahuku, busur kalian sudah kuperbaiki. Ini milik keluarga Shen. Warisan leluhur. Guru kau, aku hormatimu. Jangan-jangan. Guru Zhou, terima kasih tanpa bantuanmu. Yakin sudah sempurna? Masih terasa ada masalah. Kalian yakin sekali ini sudah pulih? Aku masih ragu. Sang ibu, kau meraguku. Tapi sekarang lihat hasilnya. Busur telah diperbaiki dan ada di depanmu. Masih ngomong seenaknya soal busur ini. Kenapa rugut seenaknya? Siapa kamu sampai meragukan kemampuan Pak Zhou? Kamu ngerti apa? Pak Zhou, tenanglah. Dia gila, sering bikin masalah. Lucu sekali. Kalau busur ini sudah diperbaiki, bukankah sudah jelas? Tadi kamu omong banyak, aku gak rebut karena egois, bukumu jadi diragukan. Perusahaanmu terganggu, tapi dia, ngapain kamu hina busur ini? Kamu sadar enggak? Gak tahu. Shen Hong, busur diperbaiki biar dipakai. Kalau busur cuma jadi pajangan, itu namanya diperbaiki. Apa yang kamu maksud? Maksudku, busur ini terlihat sudah diperbaiki. Tidak bisa dipakai kalau tidak percaya. Tarik busur dan cek apakah bisa tembak. Tembak panah? Kenapa takut? Benang ulat ini sangat kuat,
tahan api dan pedang, apalagi menarik busur. Pak Shen, coba. Saya yang tanggung jawab. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan betapa kuatnya busur ini. Tunggu dulu. Bu, kalau nggak boleh, kenapa suruh coba? Siapa kamu sampai berani berkata begitu? Lalu, ibu mau gimana? Kita semua sudah dewasa. Apalagi buat orang seumuran Anda. Jangan cuma omong kosong, harus bertanggung jawab. Kamu nanya terlalu lama. Hukuman, ada konsekuensi. Aku ada ide seru nih. Kita semua nggak pernah pegang busur sebagus ini, mending begini aja. Kalau Pak Sen bisa buktikan busur ini sudah diperbaiki, berdiri aja di situ. Jadi sasaran. Coba tembakan panah. Cukup sudah. Kalian berdua brengsek. Bagaimana bisa kalian memperlakukan ibumu sebagai sasaran? Xiao Zihang, ibumu hanyalah seorang. Ibumu mengorbankan segalanya untukmu hanya karena dia tak beri semua hartanya. Kamu perlakukan dia begitu. Ini bukan urusanmu. Kamu bilang busur belum diperbaiki. Coba, takut menerima tantangan? Oke, aku terima tawaranmu. Tapi karena ini soal taruhan, harus adil. Busur diperbaiki, aku jadi sasaran. Busur gagal diperbaiki, aku perbaiki dan kalian jadi sasaran. Di mana? Si nenek ini kelihatannya sangat yakin. Apa iya busur ini ada masalahnya? Secara logis, teknik Master Zhou tidak mungkin salah. Lihat dia sekarang. Dia cuma pura kuat. Oke, setuju. Poa, kamu akan gagal. Gak setuju. Di mana? Sudah siapkah kalian? Bu, ini butuh ketelitian tinggi. Butuh ketelitian tinggi. Yakin jadi sasaran. Jangan khawatir, aku tak akan jadi sasaran. Jika kamu bisa menembus, aku rela jadi sasaran. Oh, kita lihat saja. Seberapa kuat busur kaisar? Kamu tuh. Hukuman berat. Kenapa bisa kutus lagi? Mustahil! Sutra ini bernilai puluhan miliar loh. Kenapa bisa putus begitu saja? Pasti kamu, Shenzhou, hanya ingin menang. Kamu demi uang, makanya kamu putuskan senar busurnya. Dia tak pernah menyentuh busur. Salah banget. Metode saya salah ya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan senar busur putus, sedangkan sutranya paling kuat. Amco, bukan salahmu. Bukan salahmu. Mana mungkin? Turun-temurun keluarga Shen bertahan, tapi kenapa busur ini tak bisa diperbaiki? Senju, maaf ya, aku bakal klarifikasi bukumu. Aku salah, aku terlalu keras kepala. Busur ini bisa diperbaiki. Kamu bilang busur ini bisa diperbaiki? Betul, aku bisa perbaiki. Sutra nggak cocok untuk busur. Aku tidak mengikuti saranmu. Apakah kamu punya ide lain? Maaf, aku terlalu sombong. Dengan pengalaman, aku percaya bisa memperbaikinya. Namun, sepertinya kemampuanku masih belum cukup. Bukan soal keahlianmu. Terjebak dalam kesalahan. Ambilkan aku seutas tali rami dan seporsi lemak babi. Aku akan mengambilnya segera. Barang ini buat apa? Jangan-jangan kamu berniat memperbaiki busur dengan barang-barang ini. Aku peringatkan, jika rusak, jangan salahkan kami. Ini yang aku maksudkan. Pergi cepat, jangan ribut. Jangan remehkan barang murah. Aku akan memperbaikinya sekarang. Ini lemak babi dan tali rami. Tali rami dan lemak babi memperbaiki busur. Memperumit semuanya. Cukup diam. Campuran ini untuk memperkuat tali. Apa yang kamu tahu? Tidak paham. Cukup lihat. Apakah busur ini bisa diperbaiki? Kalian semua gagal karena terjebak dalam kesalahan. Kalian kira barang permaisuri selalu mahal dan terbaik. Barang-barang paling berharga digunakan, tapi kalian tidak tahu situasi seperti apa. Saat itu, Besar Liang adalah padang pasir. Negara tetangga menghina permaisuri, kas kosong. Permaisuri harus bertarung sendiri. Perut mereka kosong.
Tidak mungkin pakai busur mahal saat sulit ekonomi. Busur dibuat pakai tali rami rendam lemak babi. Inilah penampakan awal dari busur ini. Kenapa busur pakai bahan ini? Batang kayu besi langka dan berharga. Pohon jenis ini semakin langka. Dulu di Dayang, pohon ini banyak di gunung. Zaman itu sudah lama. Ribuan tahun berlalu, pohon ini makin jarang ditemui. Oh, begitu rupanya. Begitu rupanya. Keliru karena ilmu terbatas. Saya sangat bodoh. Bapak Joe, Saya punya ilmu. Tidak disangka ada yang lebih hebat dari kita. Tidak disangka ini bisa jadi senar busur. Saya tahu lebih banyak tentang busur. Orang memahami Daliang. Jadi begitu ya. Permaisuri dulu berjuang keras agar Daliang tetap aman dan membawa kejayaan. Karena nafsu, saya hina permaisuri. Saya bersalah sekali. Saya bersalah. Anda paham. Itu baik. Akan klarifikasi buku Anda. Bisa tenang. Tidak biarkan nenek moyang dihina orang. Jasa nenek moyang tidak akan terlupakan. Omonganmu masih dihitung. Ma, tadi cuma bercanda kok. Jangan dipikirin serius. Kalau busur ini diperbaiki oleh Pak Zhou, kalian percaya? Pergue, berhenti. Kalah harus diterima. Kalau punya hati, penuhi janji. Buah. Kalian akan menyaksikan kekuatan busur kaisar. Hanya sebuah pelajaran. Tersisa, kalian membayar perlahan. Dendam ribuan tahunku akhirnya hilang. Namun Senju, anak kesayanganmu, tidak bisa lindungi. Ngobo, harimau pun tidak sakiti anak. Kamu berani menembakku. Aku tidak akan memaafkannya. Zihang, ada masalah. Semua emas milikku sudah pergi. Siapa tahu ada apa? Pihak lelang bilang saat itu uang kita ada masalah. Mereka masuk dengan paksa dan mengambil semua emas. Ambil semua. Ada masalah. Masalah apa? Sebenarnya apa masalahnya? Dia pasti ibumu yang main curang sama kita. Jangan dipikirkan. Meski emasnya hilang, kan kita masih punya uang itu. Betul banget. Kita masih punya uang. Pastinya dia. Ibumu pasti yang menipu kita. Jangan khawatir. Walaupun emasnya hilang, bukankah kita masih punya uang itu? Ya benar. Kita masih punya uang. Zhang Zihang, kamu diduga mencuri, kami akan menangkapmu sekarang. Saya tidak bersalah. Jangan campur tangan. Astaga! Zhao Zihang ditangkap karena kamu. Pak, uang itu memang milik kita semua. Mengambil diam-diam, pasti mencuri. Sekarang jelas rencanamu dari awal. Dia tidak hormat warga sejak lama. Aku harus punya rencana cadangan. Jika dia bisa tenang, sebagai ibu dan anak, aku tak akan menyakitinya. Tapi dia tetap menyerangku. Dia pilih jalan ini, bagaimana aku hentikan? Nyonya Shen, saya anak Shen Hong. Ning Xuan bawa ayahku. Dia memaksa ayah menjatuhkan nama baikmu. Tolong selamatkan dia. Pak Shen, apa yang harus kulakukan? Bisa tolong saya? Dasar brengsek. Tidak akan bantu lagi. Membantu kalian. Menjelekkan ibumu dan merusak reputasinya. Menjelekkan? Kamu bisa tolong aku. Kenapa kamu tidak mau membantu? Menyesal banget udah ikut kamu. Menyesal? Kalau gak ada aku, Senzu, bajingan, aku perbaiki busur buat kamu.
Bersyukurlah padaku. Kalau kamu dengerin aku sekarang. Setelah dapat uang, aku bakal bagi-bagi sama kamu. Uangmu sekarang cukup buat hidup seumur hidup. Walau kamu bunuh aku, nggak bakal setuju. Langsung serius aja. Langsung serius aja. Kok bisa kamu? Kamu bikin apa sama Shin Hong? Aku nggak ngapa-ngapain. Cuma minta bantuan. Berikan sedikit bantuan. Lagi aku katakan, buku-bukumu itu sampah. Belum move on? Move on. Kamu bawa Zihang. Aku nggak bisa move on. Itu kan anak kandungmu. Anak sendiri. Kamu tegang ngirimin dia ke penjara. Kamu mau ngapain sih? Gampang. Kasih uang kita. Selamatkan Zihang. Aku biarin. Nggak bakal rusakin bukumu. Kalau nggak. Mau uang juga ya? Oke deh. Aku terima. Jangan, Shenzu. Jangan dengerin dia. Jangan khawatir. Meski aku harus mati, nggak bakal biarin leluhur dicaci. Ding Xuan, aku udah ngeles berkali-kali. Kali ini, nggak bakal nerima dari orang lain. Nggak bakal jelekin permaisuri, menjelekkan Daliang. Cukup sudah. Kamu ini siapa sebenarnya? Lakukan apa yang kubilang. Dengar tidak, Ding Xuan? Aku sudah tua. Meskipun aku mati, ini sudah layak. Shendu, jangan iyain, kali ini aman. Nggak bakal biarin nama nenek moyang kotor. Tradisi ini sudah lama. Masih ada yang menjaga nama baikku. Meskipun aku membersihkan nama jelek abadiku, apa gunanya? Daliang telah menjadi sejarah. Aku telah menjadi sejarah. Shenju, apa rencanamu? Permaisuri telah menjadi sejarah. Keturunan tidak ingin dia diingat dengan kutukan. Saya tidak mau. Jadi semua harta benda ini. Usaha panjangmu bisa diulang lagi. Dapat lagi. Boleh, aku setuju. Uangku sudah dipakai untuk mencetak buku. Tersisa emas. Bagaimana? Kamu mau berikan emasnya padaku? Tentu. Lalu Zihang bagaimana? Sudah bilang mereka, beri uang sukarela. Sekarang dia dalam perjalanan pulang lepas Shen Hong. Kalau bawa emas, aku lepaskan dia. Bagaimana tahu kamu lepaskan? Jangan sampai kamu rusak nama kaisar lagi. Lalu kamu mau apa sekarang? Gini aja. Kita janjian di tempat. Aku bawa emas. Tukar orang. Oke, sekarang langsung ke rumah Ding. Aku tunggu di sana. Ayo berangkat. Aku tahu lokasi mereka. Ikutin aku, pasti ketemu Shen Hong. Oke, bawa jalan. Ngeliatin apa? Dia ibu mertuaku. Kasih uang, mestinya. Nanti di rumah Ding. Emas yang dia bawa, gak bakal ada sisa. Di mana? Jebakan siap. Tentu saja. Aku harus bayar mahal buat nyewa orang-orang itu. Orang jahat. Cepet diam. Kamu kira kenapa aku gak bunuh kamu? Biar bohongin Shenzu. Kalau sampai emasnya, Semuanya. aku udah siap. Kamu aja yang ambil. Tunggu aku di pintu. Akan jemput sebentar. Udah lihat kan? Shenzu masuk jebakan. Orang akan bunuhnya. Duit dia tuh, semua akan milikku. Dasar gila kamu. Heboh kalau mau. Nanti kamu yang sesek. Pergi, Shenzu tiba. Bawa duit itu. Bawa semuanya padaku. Semuanya sudah selesai. Kamu tidak ada nilainya lagi. Jadi, matilah kau bersamanya.
Kenapa kamu bisa di sini? Harus di rumah Ding. Ding Xuan, kamu bodoh. Apa aku sebodoh kamu? Kita ke rumah Ding sekarang. Jangan, mereka tidak di sana. Lalu kemana kita? Ke rumah lama aja. Ding Xuan gak bakal bilang di mana mereka. Tapi tempat yang bisa dia cari. Bukan rumah Ding, pasti rumah lama. Gak seharusnya di sini. Ngelawan aku, masih muda. Gak seharusnya di sini. Ngelawan aku, Masih muda? Kenapa begini? aku udah peringatkan lo. Jangan serakah, lo gak pernah dengerin. Ngebujuk Zihang bunuh aku. Karena kamu gak kasih uang. Kami ini anak-anakmu. Apa salahnya kasih uang? Anak-anakku. Sebagai anak, beginilah cara kalian jadi anak. Mukul dan hina aku. Penyiksaan. Masih ambil uangku. Kalau kalian punya niat baik sedikit saja, aku akan kasih uang kalian. Tapi kenapa? Kalian yang jadi anak, mau gantikan posisiku. Mau ambil nyawaku. Aku sudah rencanakan. Beri uang kalian. Yang mulia. Kalau sudah begini, salah kalian sendiri. Tanggung sendiri. Shentu, mereka sudah dihukum. Ini juga urusanmu. Ini yang diharapkan.